Retorika adalah seni komunikasi yang kuat. Ia bisa menjadi alat yang membangun jembatan pemahaman antar kita, atau malah berfungsi sebagai senjata pemecah belah. Dalam era informasi saat ini, kita seringkali menghadapi pesan-pesan yang tampaknya persuasif. Namun, apakah kita benar-benar memahami di balik kata-kata tersebut? Mari kita selidiki bagaimana retorika dapat digunakan untuk membentuk opini publik dan mengapa kita harus waspada terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya, dari propaganda hingga hoaks digital. Dampak retorika bisa sangat merugikan. Saya Putri Anggrini Ninding Tias akan menggali lebih dalam dampak negatif dari retorika. Kita mulai dari definisi retorika dan sejarah singkatnya. Retorika adalah seni dan ilmu yang menggunakan bahasa secara persuasif dan efektif. Sejak zaman Yunani kuno, retorika telah menjadi bagian integral dari komunikasi manusia. Para filsuf seperti Aristoteles, Cicero, dan Socrates berfokus pada bagaimana kata-kata dapat membentuk pemikiran dan mempengaruhi tindakan orang lain. Dalam konteks ini, mereka mengembangkan berbagai teknik untuk berbicara dan menulis yang dapat menarik perhatian audiens. Retorika tidak hanya terbatas pada pidato formal. Ia ada di setiap percakapan yang kita lakukan, di billboard iklan, dan bahkan di media sosial. Dalam sejarahnya, retorika telah digunakan untuk menyampaikan ide-ide besar, namun tidak jarang juga disalahgunakan untuk menyesatkan atau memanipulasi orang. Mengapa retorika penting dalam komunikasi? Retorika merupakan alat yang sangat penting dalam komunikasi karena ia membantu kita menyampaikan ide dengan cara yang jelas dan menarik. Dalam dunia yang penuh informasi, kemampuan untuk menyampaikan ide secara persuasif menjadi kunci untuk memengaruhi pandangan orang lain, baik dalam konteks pendidikan, politik, maupun pemasaran. Pemahaman tentang retorika memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan yang kuat, mempengaruhi tindakan orang lain, dan membantu argumen yang logis. Selain itu, dengan memahami retorika, kita dapat lebih kritis terhadap pesan yang kita terima, membantu kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Sayangnya, seperti banyak alat lainnya, retorika dapat disalahgunakan. Di masa lalu, kita dapat melihat retorika digunakan dalam bentuk propaganda. Propaganda adalah penyebaran informasi dengan tujuan untuk memanipulasi opini publik dan mendukung agenda tertentu. Contohnya, selama Perang Dunia II, pemerintah menggunakan retorika untuk menyebarluaskan ide-ide yang mendiskreditkan lawan dan mendukung perjuangan mereka. Hal ini seringkali menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan dan membentuk pandangan negatif terhadap kelompok tertentu. Salah satu contoh adalah manipulasi massa, di mana kata-kata digunakan untuk mempengaruhi emosi dan tindakan orang tanpa mereka sadari. Dalam konteks ini, atau pemimpin seringkali menggunakan argumen emosional untuk menggerakkan massa, memicu konflik dan ketidakpuasan. Pidato yang memantik kebencian terkadang dapat mengarah pada kerusuhan dan kekerasan. Salah satu contoh paling mencolok dari penyalahgunaan retorika adalah krisis suku Rwanda yang terjadi pada tahun 1994. Pada waktu itu, Rwanda adalah negara kecil di Afrika yang dihuni oleh dua kelompok etnis utama, Hutu dan Tutsi. Meskipun kedua kelompok ini sebelumnya hidup berdampingan, ketegangan di antara mereka memburuk karena faktor sejarah, politik, dan ekonomi. Comme aujourd'hui, dimanche 19 juin 1994, et il est 16h22 à Kigali, dans le blindé de l'FLN. Avis à tous les IND qui nous écoutent, oui, à tous les IND qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les IND, vous n'êtes pas des Rwandais. inkotanyi n'ababwiye abasirikare bacu nibo ba mbere mbabwira urubyiruko rwavutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, mbabwira inkumi, mbabwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntabwo zishobora gukandira abantu bose. Umwana tugira iwacu
uko ari bake cyane uti ni bake cyane ndetse nubwo twabariraga ku ijana, icumi ku ijana, ubwo rero basigara 8 ku ijana. Abo bantu se koko muze twishime nshuti inkotanyi zashize, muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya, imana ntirenganya koko. Kuvuga hano niturwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu nazo dukwiye urubanza n'ububaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda, nidutsindwa byo birumvikana iyo twarigishyira mu gihugu. Retorika kebencian mulai muncul ketika pemimpin Hutu, yang merupakan kelompok mayoritas, mulai menggunakan bahasa yang merendahkan dan menuduh orang Tutsi sebagai penyebab masalah negara. Mereka sering menggunakan media, termasuk radio dan surat kabar, untuk menyebarkan pesan-pesan ini. Istilah-istilah kasar dan menyerang, beserta propaganda yang menggambarkan Tutsi sebagai musuh masyarakat, membuat ketegangan semakin memuncak. Pidato-pidato yang bersifat pemusuhan ini sangatlah berbahaya. Mereka tidak hanya membentuk pemikiran dan sikap orang-orang di sekitar mereka, tetapi juga menggerakkan emosi massa, hingga menimbulkan kebencian yang mendalam. Hal ini menyebabkan munculnya siklus kekerasan yang berujung pada genosida. Pada tahun 1994, setelah pembunuhan Presiden Juvenal Habyarimana yang berasal dari suku Hutu, pemimpin Hutu menggunakan kesempatan ini untuk mengeksekusi kampanye pembunuhan terhadap Tutsi secara massal. Dalam waktu singkat, kira-kira 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibunuh hanya dalam waktu sekitar 100 hari. Semua ini dipicu dan diperdalam oleh retorika yang penuh kebencian dan dehumanisasi terhadap kelompok Tutsi. Di sisi lain, iklan yang menyesatkan adalah contoh lain dari retorika yang negatif. Produk kesehatan yang dijual dengan klaim berlebihan tanpa bukti yang kuat sering mengakibatkan konsumen membuat keputusan yang tidak bijaksana. Misalnya, iklan suplemen yang menjanjikan penyembuhan instan tanpa dasar ilmiah bisa menipu banyak orang dan memberi harapan palsu. Kini, di era digital, dampak negatif retorika semakin meluas. Hoaks atau berita palsu menjadi salah satu masalah terbesar yang kita hadapi saat ini. Misalnya, informasi palsu tentang kesehatan atau politik sering menyebar cepat di media sosial, menyesatkan publik dan kadang-kadang memicu kepanikan. Dengan teknik-teknik retorika yang menarik, hoaks bisa dengan mudah diterima oleh banyak orang tanpa adanya pengecekan faktanya. Selain itu, ujaran kebencian juga menjadi semakin umum di dunia digital. Dengan anonimitas yang ditawarkan oleh internet, orang bisa menyebarkan kebencian dan diskriminasi dengan lebih mudah. Ini tidak bisa hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekerasan. Komentar-komentar bernada kebencian di media sosial seringkali didasarkan pada informasi yang tidak tepat dan disampaikan secara retoris untuk menebarkan rasa ketidakadilan atau rasa permusuhan. Untuk mengatasi dampak negatif ini, literasi media menjadi sangat penting. Literasi media adalah kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang kita terima, serta mengembangkan keterampilan kritis dalam menganalisis pesan. Dengan menjadi lebih literat media, kita dapat lebih bijak dalam memilih informasi, mampu mendeteksi hoaks dan menolak ujaran kebencian. Dengan demikian, kita bisa membantu masyarakat yang lebih kuat, di mana komunikasi yang jujur dan terbuka, menghormati keberagaman, serta mengedukasi publik dengan pentingnya menggunakan retorika dengan bijak. Retorika, jika digunakan dengan benar, bisa menjadi instrumen yang kuat untuk membangun dialog yang konstruktif, mengedukasi masyarakat, dan menciptakan pemahaman yang lebih baik. Di antara kita semua memiliki peran dalam menjaga agar retorika tetap menjadi alat pencerahan dan bukan alat pemecah belah.